Selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang regresi linear. Oke, jadi sebenarnya regresi linear itu adalah metode yang paling banyak digunakan di dalam statistik, ya. Nah, algoritma statistik ini itu diterapkan juga bidang ilmu data science, ya. Jadi fungsi dari regresi linear itu biasanya untuk memprediksi, ya, atau memprediksi pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Nah, di sini kalau di statistik disebut uji regresi, maka di data science itu kita kenal dengan algoritma regresi linear biasanya digunakan untuk memprediksi. Oke, sebenarnya apa itu regresi, ya? Jadi ya kalau kemarin kita sudah membahas klasifikasi, ya. Nah, kalau yang regresi itu biasanya untuk memprediksi nilai, ya. Nah, jadi kalau namanya prediksi itu biasanya digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, misal perubahan cuaca atau jadi nilai-nilai skalar yang sifatnya kontinu. Sedangkan kalau klasifikasi itu digunakan untuk data kategorikal, jadi data yang sifatnya berkelompok, misal digunakan untuk mengelompokkan gambar, ya, gambar kucing, anjing, dan lain-lain, ya, atau mengelompokkan apakah ini termasuk grade A, grade B, grade C, nah itu klasifikasi. Nah, tapi kalau memprediksi nilai, ya, nah ini kita sebut prediksi. Nah, ya, atau ada juga yang mengatakan ya, memprediksi atau memperkirakan nilai, ya. Oke, yang paling sederhana itu adalah algoritma regresi linear atau dikenal dengan istilah simple linear regresi. Jadi biasanya itu ada dua variabel, yaitu variabel X, ya, dan variabel Y. Jadi variabel X itu adalah prediktor, jadi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap nilai respon. Nah, contoh penggunaan regresi linear itu misalnya untuk memprediksi lamanya kerusakan mesin, atau memprediksi jumlah pekerja dengan output produksi. Jadi kalau output produksinya sekian, kira-kira seperti apa. Kemudian untuk melihat suhu ruangan dan cacat produksi. Nah, itu contoh-contoh penggunaan regresi linear. Oke, regresi linear sederhana kita lihat, ya. Jadi kalau dulu waktu SMA mungkin kita belajar persamaan regresi linear, ya. Jadi kita menentukan, ya, nilai Y dari nilai Y dan X, ya. Nah, itu akan dapat persamaan garis lurus di mana Y itu sama dengan A plus B kali X. Nah, jadi A itu variabel respon atau variabel hasil, sedangkan variabel X itu variabel prediktor atau independen. Ya, jadi yang Y itu variabel bebas, X itu variabel independen. A dan B itu sebenarnya konstanta, ya, di mana A itu kalau di machine learning ini nanti disebut bias biasanya, konstanta bias, ya. Kemudian B itu koefisien regresi, kemiringan slope, atau nanti algoritma ini rumus ini juga digunakan pada jaringan saraf, ya. Ini nanti B itu bisa dalam bentuk bobot. Oke, nah untuk menentukan nilai Y dan X, ya, dari persamaan garis lurus tadi, maka perlu kita cari dulu berapa sih nilai konstanta A dan nilai konstanta B dengan rumus berikut, di mana A itu merupakan rumusnya sigma Y I, ya, dikali sigma I kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dan seterusnya. Nah, dengan B itu adalah rumus yang di bawah ini, ya.
di mana N itu merupakan jumlah data. Nah, bagaimana penggunaannya nanti kita lihat ya. Jadi untuk menggunakan regresi linear itu PR kita adalah mencari nilai A dan B untuk mencari model persamaan garis regresi tadi, di mana rumusnya sama dengan Y sama dengan AX plus B ya. Jadi yang kita cari A dan B-nya. Oke. Nah, ini contoh kasus ya. Misalnya kasus kita mau lihat korelasi antara berat badan mahasiswa dengan konsumsi jumlah kalori. Nah, jadi yang menjadi variabel X atau variabel prediktornya atau variabel bebasnya itu adalah X ya, jumlah kalori, dan Y variabel respon itu berat badan, karena dari kalori itu akan dapat ya berat badan. Oke, ini datanya. Jadi ini nama mahasiswa, kalori X-nya, Y berat badannya. Nah, kalau di machine learning ini namanya fitur. Fitur nama mahasiswa ini biasanya tidak digunakan, karena yang kita perlukan itu adalah korelasi X dan Y. Kalau nama ini sifatnya unik ya, jadi tidak bisa kita gunakan sebagai fitur. Oke, jadi sesuai rumus tadi ya, kita tadi kan rumusnya mencari ada sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, XY itu tinggal dikali aja ya. X itu X kuadratnya berapa, Y kemudian dijumlahkan masing-masing. Jadi ini adalah sigma X kuadrat, ini jumlah Y, ini jumlah X, jumlah Y kuadrat, dan seterusnya. Dari rumus tadi ya, nah ini tinggal dimasukkan saja variabelnya, sigma Y kuadrat di tabel itu adalah 4349, sigma X kuadrat 100.802 dan seterusnya. Ini ya, sigma Y kali sigma X kuadrat itu dimasukkan, dapatlah nilai A sebesar 2,608. Sama nilai B itu dicari juga dengan rumus ya. Jadi ini bisa kita gunakan Excel untuk mencari nilai A dan B ya. Jadi ini sebenarnya persamaan matematika sederhana. Nanti dapatlah B-nya 0,149, pembulatan 3 angka di belakang koma. Oke, nah jadi rumus Y sama dengan ya AX plus B tadi, B-nya 2608 ya, hanya 0,149 ya, ini bukan ini ya, 2,608 dan hanya 0,149 ya. Nah di sini di koma ya. Jadi ini menggunakan menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ini koma. Oke. Kemudian dari persamaan garis lurus tadi ya, bisa kita cari kalau seandainya kita mencari untuk nilai kalori atau X itu 600 ya, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Jadi ini kayak matematika biasa. Jadi dapat nanti nilai Y-nya 92 kg ya. Kalau 40 tinggal kalikan saja 2,608 tambah 0,149 kali 40 ya. Nanti dapatnya 250 dan seterusnya. Oke, untuk mengukur hubungan antar variabel ya, itu bisa kita gunakan analisis korelasi ya. Jadi rumusnya ini seperti ini ya. Nah, fungsi korelasi ini biasanya kita butuhkan kalau kita mau mencari korelasi ya, korelasi antar dua variabel. Nah, jadi contoh ya, tabel tadi kita dapat nilai korelasinya sebesar 0,95, berarti nilainya 95% ya. Jadi kalau nilainya mendekati 100 itu berarti makin besar korelasinya ya. Jadi kalau dilihat, kalau dari nilai korelasi tadi itu sangat berpengaruh. Oke, kemudian koefisien determinasi ya. Jadi ini adalah kuadrat dari koefisien korelasi tadi ya. Jadi ini bisa kita lihat, jadi tinggal kita kuadratkan maka dapatnya 0,9.
Oke, contoh kasus lain bisa kita lihat ya. Jadi ini misalnya pengaruh volume mesin ya, engine size terhadap CO2 ya, CO2. Nah, ini angkanya walaupun ini ada fitur lain, tapi karena kita gunakan contoh untuk regresi linear sederhana dengan satu variabel, maka yang kita perlu cari itu adalah yang ini, nilai Y untuk engine size 2,4. Ini sama kayak tadi ya. Ini kalau kita gambarkan ya, ini kalau pakai Excel ya, bisa atau pakai tools yang lain itu bisa menghasilkan persamaan garis lurus ini ya. Jadi kalau kita mau gambar itu bisa 2,4 untuk ini X-nya ya, maka kan Y dapat sekitar ini ya, kurang lebih 214. Oke, kita buktikan. Jadi Theta 0 itu B tadi ya, Theta 1 itu A, ya. Jadi kalau kita menggunakan single predictor, ya, tinggal dicari dengan rumus tadi, ya. Jadi untuk nilai error itu adalah selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Jadi kalau kita lihat untuk kasus yang pertama di tabel pertama ya. Oke. Nah, jadi Y dengan Y prediksi ya, itu 250 kurang 340 itu minus 90 ya. Jadi untuk X1 2,4 ya. Oke, nah ini. Jadi kalau Y ini 340 ya. Nah, itu maka ini bisa kita cari dari persamaan garis ini ya. Jadi bisa terlihat nah ini. Jadi antara prediksi dengan ini adalah nilai errornya ya. Jadi 250 sorry dikurang 340 yang nilai prediksi itu dapatnya minus 90 ya. Oke, nah balik lagi. Jadi untuk tadi ya itu nilai X1-nya, kemudian ini nilai prediksi, ini sama. Jadi bisa kita gunakan Excel ya dengan rumus yang tadi ya, X min IE kemudian dijumlahkan ya. Nah, ini nanti kita jumlahkan dibagi N ya, itu rata-rata. Jadi yang pertama kita cari dulu rata-rata nilai X. Jadi nilai X ini dijumlahkan, hasilnya dibagi 9. Jadi jumlahnya 3,34. Kemudian rata-rata Y juga sama ya, dapatnya 256. Kemudian bisa dicari dengan rumus yang ini ya, dapatlah Theta 1 atau nilai A dan nilai B-nya ya. Jadi nilai Theta 0 itu nilai dari Theta dari Theta 1 39 dapat dicari nilai Theta 0. Oke. Nah, untuk Y-nya ya, tadi kan sudah dapat nih Theta 0 125, Theta 1 39. Jadi persamaannya adalah 125,74 ditambah 39,1 ya. Oke, kalau kita masukkan, kalau untuk X sama dengan 2,4, kita tinggal masukkan ya dari rumus yang tadi, maka dapatlah CO2 emisi itu sebesar 218. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mengenai regresi linear.